Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillah, segenap puji dan syukur kembali kita lantunkan kepada Allah yang senantiasa melimpahkan rahmat dan karunia-Nya kepada kita, sehingganya kita dapat melaksanakan kegiatan kita setiap harinya, menikmati setiap karunia yang diberikan kepada kita, mendapatkan kesehatan sempurna yang mungkin tidak didapatkan oleh orang lain. Fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban, maka nikmat Tuhan mana lagi yang kamu dustakan? Salawat beriring salam tak lupa pula kita kirimkan kepada pucuk junjungan Nabi besar kita, yakninya baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliaulah uswatun hasanah dalam tindak tanduk kehidupan kita ini. Semoga ajaran beliau dapat kita amalkan dalam kehidupan ini, dan semoga kita mendapatkan syafaatnya di hari kiamat nanti. Amin, amin, amin ya rabbal alamin. Pembahasan kali ini bertemakan pendidikan. Di sini saya mengangkat sebuah judul, yakninya pentingnya pendidikan dalam Islam. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-Jumu'ah ayat 2 yang berbunyi, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Huwallazi ba'atsa fil ummiyina rasulam minhum yatslu alaihim ayatihi wa yuzakkihim wa yu'allimuhumul al-kitaba wal hikmata wa in kanu min qablu lafi dhalalim mubin. Syadaqallahul azim. Artinya, berlindung aku kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk, dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Dialah yang mengutus kepada kaum buta huruf seorang rasul di antara mereka, yang membacakan ayat-ayatnya kepada mereka, mensucikan mereka, dan mengajarkan mereka kitab dan hikmah. Sesungguhnya mereka sebelumnya benar-benar berada dalam kesesatan yang nyata. Dalam ayat ini menjelaskan Allah telah mengutus seorang rasul untuk mengajarkan, membacakan, dan mensucikan mereka dari kesesatan. Mencari ilmu adalah wajib bagi setiap muslim. Kata pertama yang terungkap dalam Al-Quran adalah Iqra, baca, mencari pengetahuan. Didiklah dirimu. Dalam surat Az-Zumur ayat 9 mengungkapkan, apakah mereka sama, mereka yang tahu dan mereka yang tidak tahu? Lalu jawabannya dalam surat Al-Baqarah ayat 269 mengungkapkan, Allah memberikan kebijaksanaan kepada siapa yang mereka kehendaki, dan kepada siapa kebijaksanaan diberikan, tentu saja dia menerima manfaat yang melimpah.
Islam adalah hadiah terbesar kita. Kita harus berterima kasih atas pemberian ini. Allah telah memberi kita begitu banyak dengan menjadikan kita bagian dari pengikut Nabi Muhammad SAW. Sehingganya kita harus benar-benar mengikuti kita sehingga menjadi pengikut Nabi. Semoga kita menjadi Muslim sejati. Amin. Seseorang tanpa pengetahuan seperti seorang yang berjalan di sepanjang jalan dalam kegelapan total. Kemungkinan langkahnya akan berjalan ke samping dan dia akan tertipu daya oleh setan. Hal ini menunjukkan bahwa bahaya terbesar dalam hidup kita terletak pada ketidaktahuan kita akan ajaran Islam dan dalam ketidaktahuan kita akan ajaran Al-Quran dan bimbingan yang telah diberikan oleh Nabi Muhammad SAW. Umat Muslim, muda atau tua, lelaki atau perempuan harus memperoleh pengetahuan. Untuk apa? Untuk memungkinkan diri kita memahami esensi dari ajaran Al-Quran dan tujuan turunnya ajaran itu. Pengetahuan diidentifikasikan dalam Islam sebagai ibadah. Memperoleh pengetahuan adalah ibadah. Membaca Al-Quran dan merenungkannya adalah ibadah. Perjalanan mendapatkan pengetahuan adalah ibadah. Subhanallah. Bersyukurlah kita telah diberi kepercayaan untuk menuntut ilmu sampai mendapatkan suatu gelar. Tapi ingat, jika kita percuma mendapatkan gelar yang tinggi, percuma mendapatkan gelar profesor, doktor dan lain sebagainya, jika tidak dibauri dengan Islam. Pengetahuan dikejar dan dipraktikkan dengan kerendahan hati dan mengarah ke keindahan dan martabat, kebebasan dan keadilan. Tujuan utama memperoleh pengetahuan adalah untuk membawa insan supaya dekat dengan Allah. Hal ini bukan hanya untuk kepuasan sendiri. Pengetahuan yang sesuai harus terkait dengan nilai dan ujian. Tujuan memperoleh pengetahuan adalah supaya kita mendapatkan kebaikan di dunia, bukan untuk menghancurkannya melalui pemborosan, kesombongan, dan lain sebagainya. Demikianlah isi dari ceramah saya pada kesempatan kali ini. Kesimpulan yang dapat saya ambil dari ceramah ini yaitu tuntutlah ilmu sampai ke liang lahat. Saya Fela Fitria berterima kasih kepada teman-teman yang sudah mendengarkan ceramah saya pada kesempatan kali ini. Semoga bermanfaat. Saya akhiri dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.